Sumpah deg-degan loh. Ya, pada hari ini saya akan mencoba menyampaikan khotbah dengan tema pemberontakan. Pemberontakan berarti perlawanan atau pertentangan kepada kekuasaan. Khotbah saya mengenai pemberontakan saat ini, saya umpamakan dengan pemberontakan umat manusia kepada kekuasaan atau ajaran Allah. Kita harus tahu bahwa jika keinginan tidak terpenuhi dan tidak memuaskan, dapat membuat umat manusia menjadi pemberontak. Jadi maksudnya, jika keinginan yang terlalu bertentangan dengan firman Tuhan, ketidakpuasan dapat membuat kita menjadi pemberontak. Saya akan mengambil contoh di Alkitab. Kita buka 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 14. 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 14. Tanya lagi nih, jangan tanya lagi kan? 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 14. Yes, ikut. Saya bacakan ya. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud. Katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. 14. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Saya jelaskan, jadi Absalom ini adalah anak Raja Daud, dan Daud saat itu adalah raja bagi orang Israel. Daud memberontak terhadap Absalom memberontak kepada Daud karena Absalom pingin jadi raja, dia pingin menggantikan ayahnya. Dia punya ambisi untuk menyingkirkan ayahnya sendiri. Karena ketidakpuasan, Absalom memberontak kepada ayahnya dengan cara yang tidak benar. Kadang kita sering melakukan hal yang sama seperti yang Absalom lakukan. Kadang kita sering merasa tidak puas dengan keadaan di sekolah, di keluarga, di lingkungan, di masyarakat, dan pada akhirnya melakukan cara yang tidak benar. Salah satunya dengan pemberontakan. Yang pertama, ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu merupakan bibit yang berbahaya yang dapat dengan mudah menimbulkan konflik dan perpecahan. Tapi ketidakpuasan itu nggak selalu negatif, ada juga yang positif. Misalkan hari Jumat kan hari biasa kan Sabtu Minggu libur. Hari Jumat dikasih tahu, Senin ulangan matematika ya. Udah, karena kita pengen dapat nilai bagus, akhirnya dari hari Jumat, Sabtu, Minggu kita belajar full 3 hari belajar matematika. Udah targetin dapatnya 8,5. Pas hari Seninnya kita ngerjain ulangan matematika, kita merasa bisa. Hari Jumatnya dibagi nilai ulangannya, ternyata kita cuma dapat 7,5. Kita langsung bilang, masa cuma belajar 3 hari tapi dapatnya 7,5? 3 hari loh, cuma dapat 7,5, gak puas. Akhirnya kita belajar buat, pokoknya gak mau tahu, kedepannya harus lebih giat lagi. Dengan ketidakpuasan nilai ini, kita harus belajar lebih giat lagi supaya kita bisa dapat nilai 9. Kalau bisa 10. Tapi ketidakpuasan yang negatif dapat membuat kita menjadi orang yang pemberontak. Kita buka Yesaya 30 ayat 1. Yesaya 30 ayat 1. Udah? Celakalah anak-anak. Udah belum? Bilang dong. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Dari ayat ini Tuhan jelas banget dia gak suka sama anak-anak yang suka memberontak. Ketidakpuasan bukan dilakukan dengan melawan, menentang, memberontak, ataupun ngomong kasar. Kadang kita suka gitu ngomong kasar. Melakukan pemberontakan itu gak harus dengan yang tadi ya, ngomong kasar segala macam. Melakukannya dengan hidup menurut firman-Nya adalah yang terbaik. Dan kita harus ingat satu hal, bahwa segala sesuatunya itu dari Tuhan,
oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Yang kedua, yang menyebabkan kita menjadi pemberontak adalah tidak percaya terhadap otoritas yang ada di atas kita. Sebab jatuhnya iblis karena hal ini. Kadang kita mulai merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih tahu, pokoknya lebih. Dan kadang kita pokoknya sering merasa jago lah, lebih jago dari Tuhan. Dan kita merasa karena Allah menciptakan kita dengan kemampuan dan keindahan yang luar biasa, kita mulai percaya bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa di bawah otoritas Allah. Dan bagi Allah, orang-orang yang menolak otoritas, mereka telah menolak Allah. Yang ketiga, keinginan yang tidak dapat dikuasai. Dimulai dari keinginan hati yang bertentangan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dapat memikat kita melakukannya semakin jauh dari Tuhan. Kita sering menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan dan membuat kita menjadi pemberontak. Saya punya cerita, jadi ini cuma kayak ilustrasi. Jadi ini masih menyangkut dengan seorang anak yang memberontak karena keinginan dia. Tapi endingnya lucu. Jadi ini ceritanya di Minahasa ya. Jadi anak ini itu di satu keluarga ini, keluarganya keluarga taat, keluarga yang rajin ke gereja, pokoknya keluarganya itu dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Terus anaknya ini yang paling kecil, dia minta motor sama bapaknya. Keluarga ini kan keluarga yang sederhana, jadi kalau untuk membeli sebuah motor mungkin agak susah. Tapi anaknya ngotot, pingin motor. Mungkin dia lihat teman-temannya udah punya motor semua, tapi dia sendiri yang belum. Kan rasanya gimana gitu ya. Terus akhirnya anak ini ngotot sama bapaknya. Kan karena di desa jadi manggilnya bapak ibu, nggak mungkin kan papi mami tapi nggak bisa beli motor kan, lucu. Jadi manggilnya bapak ibu. Iya kan? Terus dia bilang, Pak, pokoknya saya mau bapak beliin saya motor. Saya nggak mau tahu gimana pun caranya. Kalau bapak nggak beliin saya motor, saya nggak mau gereja. Saya nggak mau dengar lagi sama kata bapak sama ibu. Saya pokoknya nggak mau belajar, saya nggak mau sekolah. Titik. Kata gitu kan. Terus bapaknya bingung. Anaknya tiap hari ngerengek minta motor terus. Terus bapaknya minta hikmat sama Tuhan. Aduh gimana ya gitu. Terus malamnya dikasih hikmat. Dia bilang ke anaknya, kan anak pengen bontot, dia bilang, Dek sini kamu gitu kan. Kenapa Pak? Kamu motor nggak? Oh mau, dia kan semangat gitu. Oh mau Pak, mau. Nggak lama bapaknya bilang, mau kan? Ya udah. Bapak punya duit buat beliin saya motor katanya. Oh enggak dari bapak, dari Tuhan Yesus. Caranya gitu. Terus dia bilang sama bapaknya, terus gimana Pak? Minta sama Tuhan Yesus. Caranya, Tuhan Yesus baik kan? Oh baik Pak, baik gitu. Ya udah, besok subuh-subuh kamu bangun. Kamu di kamar berlutut berdoa minta sama Tuhan Yesus, minta motor supaya Tuhan Yesus kasih sama kamu. Oh pagi-pagi ya Pak? Iya pagi-pagi. Akhirnya pagi-pagi udah bangun anak itu, bapaknya juga udah bangun. Dia berlutut kan di kamarnya, dia doa sungguh-sungguh. Terus bapaknya tuh ternyata dia naik ke atas, jadi kan kalau kamar kan ada atapnya gitu kan. Dia bolongin dari atas, bapaknya bawa roti. Dia nungguin anaknya sampai anaknya bilang amin. Pas anaknya bilang amin, bapak itu lemparin anaknya roti, jatuh kan kena kepalanya. Bapaknya harus cepet-cepet turun, pura-pura minum kopi di meja makan. Iya, terus anaknya keluar bawa roti. Pak, saya nggak mau lagi namanya motor katanya. Kenapa? Pokoknya kamu harus beli motor katanya. Enggak Pak, enggak, saya nggak mau minta lagi sama Tuhan Yesus, saya kapok gitu. Kenapa? Iya Pak, untung Tuhan Yesus baik sama saya. Kok baik? Kalau dia kasih saya motor, jatuh dari atas, mati saya Pak katanya. Untung Tuhan Yesus baik sama saya. Dia cuma kasih saya roti, terus dia lemparin dia jatuh dari atas. Aduh Tuhan Yesus makasih ya, dia pakai gitu. Terus dia bilang sama bapak, jadi kamu nggak mau motor? Enggak Pak, enggak, roti aja katanya. Lama saya minta maaf ya sama bapak, saya waktu itu memberontak, saya menentang bapak. Terus dia bilang, saya mau belajar untuk bersyukur atas apa yang udah saya dapat sekarang. Terus bapaknya bilang, ya udah sekarang kamu jangan yang dengar-dengaran katanya. Iya. Kita buka lagi ya, saya 1:19-20. Saya berapa? Saya 1:19-20. Ya di sini kalah. Ini ya, 19-nya cewek, 20-nya cowok. Jangan kalah yang cewek. 1, 2, 3. Jika kamu menurut dan mau mendengar,
Kau makan hasil baik dari negeri itu. Cowok. Kalah kan yang cewek, cowok. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Tuhan Yesus mengajarkan kita ketaatan, bukan pemberontakan. Dari kehidupan Tuhan Yesus kita udah bisa belajar bahwa Tuhan Yesus mengenai ketaatan sejati, bagaimana dia sanggup tunduk dan taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa, meski dia harus mengalami penderitaan. Kenapa bisa terjadi pemberontakan dalam kehidupan kita? Kadang kita sering lupa untuk mengucap syukur atas kehidupan kita. Untuk apa yang kita dapat, kita rasakan, kita nikmati sekarang, kita nggak selalu bersyukur. Sebenarnya dengan kita bernafas, kita bisa berdiri di sini, kita bisa duduk begini, itu adalah salah satu kasih karunia Tuhan yang diberikan Dia kepada kita. Haleluya. Karena itu kita nggak boleh berontak sama Tuhan. Kita harus bersyukur terhadap apa yang Tuhan kasih kepada kita. Menurut saya, pemberontakan tidak akan terjadi dalam kehidupan kita jika 3 hal. Yang pertama, rajin berdoa. Bagaimana kalau kita pikir ya, bagaimana kalau kita tinggal di satu rumah tapi kita tidak berkomunikasi? Sama dengan Tuhan, kalau kita tidak berkomunikasi dan berdoa dengan Tuhan, bagaimana Tuhan tahu isi hati kita? Yang kedua, membaca firman. Setiap hari tubuh kita pasti butuh makanan, butuh minuman. Nggak mungkin kita di sini nggak ada yang makan, nggak ada yang minum. Sama dengan roh kita, butuh makanan. Apa makanannya? Yaitu firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus selalu mengucap syukur. 3 hal ini harus kita jaga agar kita tidak melakukan pemberontakan. Yang terakhir, kita lihat kehidupan Saul. Saul memulai segalanya dengan manis. Dia dikatakan sebagai orang yang penuh harapan, penuh roh Allah. Tapi Saul tidak memiliki iman yang teguh. Dia hidup dalam ketidaktaatan. Ia sering menyerah dan roh pemberontak tumbuh dalam dirinya. Tapi Saul memulai dengan gemilang dan berakhir dengan tragis. Sama kayak kita, jika kita tidak taat dan tidak menjalani ajaran Tuhan, maka sifat pemberontak akan tumbuh dalam diri kita. Dan roh pemberontak akan membawa kita ke dalam kehancuran. Jadi, kesimpulannya adalah, kita harus selalu bersyukur dan kita harus selalu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu setia terhadap janjinya. Seberat apapun kita mengalami ketidakadilan atau tekanan, jangan pernah memberontak apalagi terhadap Tuhan. Dan ingat bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Sekian khotbah dari saya, semoga bermanfaat.